Peristiwa Bandung Lautan Api adalah suatu peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang terjadi pada tanggal 23 Maret 1946 pada pukul 7, di mana sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumahnya serta meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan. Sejarah peringatan Bandung Lautan Api dilatar belakangi karena adanya pertempuran antara pahlawan Indonesia dan penjajah Belanda. Pasukan Belanda memiliki keinginan menguasai kota Bandung dengan mengeluarkan tuntutan agar sipil mengosongkan wilayah kota Bandung. Pada awal tahun 1946, Inggris menjanjikan penarikan pasukannya dari Jawa Barat dan menyerahkan Jawa Barat kepada Belanda yang selanjutnya akan menggunakan sebagai basis militer untuk menghadapi Republik Indonesia. Kesepakatan dua sekutu Inggris dan Nisha Belanda, Netherlands Indie Civil Administration. Belanda itu memunculkan perlawanan yang heroik dari masyarakat dan pemuda pejuang di Bandung. Ketika tentara Inggris dan Nisha melakukan serangan militer ke Bandung, tentara sekutu berusaha untuk menguasai Bandung, meskipun harus melanggar hasil perundingan dengan Republik Indonesia. Agensi militer Inggris dan Nisha Belanda pun memicu tindakan pembumihangusan kota oleh pejuang dan masyarakat Bandung. Tentara sekutu dan Nisha Belanda yang menguasai wilayah Bandung Utara, wilayah di utara jalan kereta api yang membelah kota Bandung dari timur ke barat, memberikan ultimatum 23 Maret 1946 supaya Tentara Republik Indonesia (TRI) mundur sejauh 11 km dari pusat kota. Wilayah di selatan jalan kereta api dikuasai oleh TRI paling lambat pada tengah malam tanggal 24 Maret 1946. Tuntutan itu disetujui pemerintah Republik Indonesia di Jakarta. Padahal markas besar di Yogyakarta telah memerintahkan TRI untuk mempertahankan setiap jengkal tanah Bandung. TRI dan masyarakat Bandung memutuskan untuk mundur ke selatan, tetapi sambil membumi hanguskan kota Bandung agar pihak musuh tidak dapat memanfaatkannya. Pada siang tanggal 24 Maret 1946, TRI dan masyarakat mulai mengosongkan Bandung Selatan dan mengungsi ke kota selatan. Pembakaran diawali pada pukul 21.00 di Indus Restoran di utara alun-alun TRI Tower sekarang. Para pejuang dan masyarakat membakari bangunan penting di sekitar jalan kereta api dari Ujung Berung hingga Cimahi. Bersamaan dengan itu, TRI melakukan serangan ke wilayah utara sebagai upacara pengunduran diri dari Bandung yang diiringi kobaran api sepanjang 12 km dari timur ke barat Bandung, membara bak lautan api dan langit memerah mengobarkan semangat juang. Tekad untuk merebut kembali Bandung muncul di dalam hati setiap pejuang. Sejarah hero itu tercatat dalam sejarah bangsa Indonesia sebagai peristiwa Bandung Lautan Api. Lagu Halo Halo Bandung ciptaan Ismail Marzuki menjadi lagu perjuangan pada saat itu. Akhirnya, Nisha Belanda berhasil menguasai Jawa Barat sepenuhnya melalui perjanjian Renville yang menekankan pemerintah Republik Indonesia untuk mengosongkan Jawa Barat dari seluruh pasukan tentara Indonesia. Menyusul kegagalan agresi militer 20 Juli sampai 4 Agustus 1947. Nisha melanggar gencatan senjata dan terus menggempur basis pertahanan tentara Indonesia hingga Januari 1948. Pasukan Indonesia terpaksa hijrah ke Jawa Tengah pada tanggal 1 sampai 22 Februari 1948. Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Salah satu titik penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia ini ditandai dengan pengosongan dan pembakaran Bandung oleh rakyat dan tentara agar tidak dijadikan markas pasukan sekutu dan Nisha Belanda. Aksi bumi hangus di Bandung dipandang sebagai taktik yang dirasa paling ideal dalam situasi saat itu karena kekuatan pasukan Republik Indonesia tidak sebanding dengan kekuatan sekutu dan Nisha. Bandung Lautan Api menjadi salah satu peristiwa paling heroik dalam sejarah mempertahankan kemerdekaan Indonesia
dan diabadikan dalam berbagai bentuk karya seni seperti lagu dan film. Sejarah Bandung Lautan Api di Jonet Poes Ponegoro dan kawan-kawan dalam Sejarah Nasional Indonesia 6/2008 menuliskan bahwa peristiwa Bandung Lautan Api diawali dengan datangnya pasukan sekutu atau Inggris pada 12 Oktober 1945. Beberapa pekan setelah proklamasi kemerdekaan RI, pasukan sekutu yang bergabung dalam Afni Island Fortress Netherlands East Indies datang ke Indonesia usai memenangkan Perang Dunia II melawan Jepang. Muhammad Uli Purwastra dalam penelitian bertajuk Peranan Sukanda, Brata Manggala dan Sweka di Bandung Utara dalam mempertahankan kemerdekaan tahun 1945 sampai 1948-2014 menyampaikan awalnya kedatangan mereka hanya untuk membebaskan tentara sekutu dari tahanan Jepang. Namun ternyata Belanda atau Nica membonceng pasukan sekutu dan ingin menguasai Indonesia lagi. Bergejolaklah perlawanan dari rakyat dan prajurit atas kehadiran Belanda. Kronologi peristiwa Bandung Lautan Api. Pasukan sekutu mulai melancarkan propaganda. Rakyat Indonesia diperingatkan agar meletakkan senjata dan menyerahkannya kepada sekutu. Pihak Indonesia tidak menggubris ultimatum tersebut. Angkatan Perang Rakyat Indonesia merespon dengan melakukan penyerangan terhadap markas-markas sekutu di Bandung bagian utara, termasuk Hotel Homan dan Hotel Penger yang menjadi markas besar sekutu. Pada malam tanggal 24 November 1945. Pada 27 November 1945, Kolonel McDonnell selaku Panglima Perang Sekutu sekali lagi menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat, Mr. Datuk Jamin, agar rakyat dan tentara segera mengosongkan wilayah Bandung Utara. Peringatan yang berlaku sampai tanggal 29 November 1945 pukul 12.00 harus dipenuhi. Jika tidak, maka sekutu akan bertindak keras. Ultimatum kedua itu pun tidak digubris sama sekali. Beberapa pertempuran terjadi di Bandung Utara. Pos-pos sekutu di Bandung menjadi sasaran penyerbuan. Pembumihangusan Bandung pun dimulai. Warga yang hendak meninggalkan rumah membakarnya terlebih dahulu. Pasukan TRI punya rencana yang lebih besar lagi. TRI merencanakan pembakaran total pada 24 Maret 1945 pukul 24.00. Namun, rencana ini tidak berjalan mulus karena pada pukul 20.00 dinamit pertama telah meledak di gedung Indaisi Restaurant. Lantaran tidak sesuai rencana, pasukan TRI melanjutkan aksinya dengan meledakkan gedung-gedung dan membakar rumah-rumah warga di Bandung Utara. Malam itu, Bandung terbakar dan peristiwa itu kemudian dikenal dengan sebutan Bandung Lautan Api. Tokoh Bandung Lautan Api. Dari Indonesia ada Muhammad Endang Karmas, Muljono, Datuk Jamin, Sultan Syahrir, dan Kolonel A.H. Nasution. Sedangkan dari Belanda ada Brigadir McDonnell, Letnan Jenderal Montai Strophout. Cerita heroik terkait dengan bumi hangus kota Bandung oleh Nasution dan kawan-kawan itu belakangan melahirkan lagu perjuangan Halu Halu Bandung yang masih diperdebatkan siapa penciptanya. Pendapat paling kuat menyatakan bahwa Ismail Marzuki adalah penciptanya. Alasan utamanya karena dia adalah salah satu orang pencipta lagu yang telah banyak menghasilkan lagu-lagu nasional dan bermukim di Bandung. Ismail turut menjadi saksi mata saat Bandung Lautan Api terjadi. Kendati demikian, memang belum ada bukti kuat yang langsung mengarah pada dirinya telah menciptakan lagu tersebut. Pendapat lain menyanggah Ismail sebagai penciptanya. Dia datang dari Bestara Jamal Pau atau Bang Mau yang merupakan seorang veteran perang dan dia adalah seorang pejuang dalam insiden Bandung Lautan Api. Menurut Bang Maung, seperti termuat dalam buku Saya Pilih Mengungsi,
pengorbanan rakyat Bandung untuk kedaulatan, dan lirik lagu Halo Halo Bandung tercipta secara spontan. Penyusunnya adalah para pejuang Republik yang kala itu menjadi pelaku sejarah Bandung Lautan Api. Lagu ini tidak dikarang oleh seseorang. Terlepas dari kontroversi lagu tersebut, Halo Halo Bandung telah menjadi salah satu lagu kebanggaan rakyat Indonesia. Lirik dengan iramanya yang menghentak turut mengugah semangat nasionalisme. Sementara itu, kisah Muhammad Toha dan kawannya Ramdan yang menjadi martir dalam peledakan gudang Mesiu Tentara Sekutu difilmkan Usmar Ismail dengan judul Toha Pahlawan Bandung Selatan. Ada tokoh-tokoh penting dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Yang pertama, ada Muhammad Toha. Muhammad Toha menjadi salah satu tokoh penting dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Ia menjadi seorang yang meledakkan gudang Mesiu dan gugur bersama ledakan tersebut. Dikutip dari buku 99 Tokoh Muslim Indonesia karya Salman Iskandar, disebutkan bahwa saat itu Belanda mempunyai gudang senjata yang berisi 18.000 ton bahan peledak dan ribuan persenjataan lainnya. Dengan demikian, para pasukan pejuang yang mengetahuinya berpendapat untuk menghancurkan gudang persenjataan Belanda tersebut. Muhammad Toha kala itu sempat berulang kali dilarang oleh atasannya. Namun pada akhirnya ia berhasil meledakkan gudang persenjataan itu dan gugur karena ikut terbakar di dalamnya. Selanjutnya ada Abdul Haris Nasution. Abdul Haris Nasution atau A. Nasution merupakan komandan Divisi 3 Tentara Republik Indonesia atau TRI yang menginstruksikan rakyat Bandung untuk mengungsi sesegera mungkin. Selain itu, ia juga berperan penting dalam mengumumkan hasil musyawarah dari Majelis Persatuan Perjuangan Periangan dan perjuangan lainnya. Saat itu, mereka memutuskan bahwa rakyat akan mengungsi ke arah selatan bersama tentara, sedangkan kota Bandung dibumi hanguskan agar tidak dapat dimanfaatkan oleh sekutu. Yang ketiga, ada Adji Bastaman. Tokoh penting lainnya dari peristiwa Bandung Lautan Api adalah Adji Bastaman. Ia merupakan tokoh atau seorang wartawan muda yang menyaksikan pemandangan pembakaran Bandung Lautan dari Bukit Gunung Liutik di sekitar Pamengpuk, Garut. Dari puncak itu, Adji melihat Bandung yang hangus terbakar dari Cidada sampai dengan Cimindi. Ia menuliskan berita terkait peristiwa tersebut di Harian Suara Merdeka edisi 26 Maret 1946. Semula, Adji menggunakan judul Bandung Jadi Lautan Api pada beritanya. Namun, berhubung tulisan judulnya kurang ruang, ia mempersingkat menjadi Bandung Lautan Api. Setelah itu, istilah Bandung Lautan Api menjadi terkenal. Yang keempat, ada Mayor Rukana. Mayor Rukana adalah komandan polisi militer Bandung. Ia menjadi salah satu tokoh penting di balik peristiwa Bandung Lautan Api karena beliau mencetuskan pembakaran kota Bandung. Yang kelima ada Sultan Syahrir. Dalam satu versi, ada yang menyebutkan bahwa A.H. Nasution bertemu dengan Sultan Syahrir yang saat itu memegang jabatan Perdana Menteri Republik Indonesia di Jakarta, untuk memutuskan tindakan yang akan diambil dalam menyikapi ultimatum Inggris terhadap kota Bandung. Yang keenam ada Ismail Marzuki. Dikutip dari laman resmi pemerintah daerah Bandung, Ismail Marzuki merupakan pencipta lagu Halo Halo Bandung. Dari lirik lagu tersebut bermula dari kisah Ismail Marzuki yang sempat mengungsi ke kota Bandung bersama sang istri, yaitu Iulis Zuraidah, demi menghindari pendudukan tentara Inggris terhadap Belanda. Dampak positif. 1. Sekutu tidak bisa memanfaatkan Bandung.
Dampak dari peristiwa Bandung Lautan Api ini membuat sekutu gagal dalam memiliki Bandung. Pasalnya, semua bangunan, taman, rumah, amunisi, dan tempat-tempat lain dibakar oleh para pejuang Indonesia. Sehingga sekutu hanya mendapati bangunan-bangunan hancur ketika api sudah padam. 2. Sekutu tidak bisa menambahkan senjata baru. Bangunan-bangunan yang dihancurkan ketika peristiwa Bandung Lautan Api ini tentu salah satunya ada bangunan yang menjadi tempat penyimpanan senjata. Sekutu yang menginginkan senjata melalui ultimatum pertama dan keduanya membuat mereka tidak bisa menambahkan senjata baru. 3. Prajurit dari sekutu yang tewas. Peristiwa Bandung Lautan Api ini tentu bukanlah peristiwa kebakaran biasa, namun kebakaran hebat yang bertujuan untuk membumi hanguskan kota Bandung. Oleh karena itu, banyak tentara-tentara dari sekutu yang tewas terbakar karena peristiwa ini. Dampak negatif dari peristiwa Bandung Lautan Api. Yang pertama, memberikan kerugian yang besar terhadap rakyat Indonesia. Peristiwa Bandung Lautan Api berdampak sangat besar kepada rakyat Indonesia, termasuk penduduk Bandung, karena kerugian yang disebabkan oleh kerusakan infrastruktur dan rumah-rumah warga yang dibakar dan dirusak. Dampak terhadap sekutu. Peristiwa Bandung Lautan Api merupakan peristiwa yang merugikan bagi sekutu. Namun, hal tersebut bukan menjadi rintangan bagi sekutu untuk menguasai Bandung. Selain itu, bangunan-bangunan yang besar dengan tembok dan struktur bangunan yang kokoh yang telah dicoba diledakkan oleh pihak TRI ternyata tidak menghasilkan kerusakan yang serius, sehingga sekutu masih bisa mempergunakannya kembali. Pada tanggal 17 Januari 1948, Hindia Belanda akhirnya berhasil menguasai Jawa Barat melalui perjanjian Trèves, di mana mereka menekankan kepada pemerintah RI untuk mengosongkan Jawa Barat dari seluruh pasukan tentara Indonesia. Tepatnya pada tanggal 12 Oktober 1945, pasukan Inggris yang dipimpin oleh Brigadier General tiba di Bandung dan menuntut agar semua senjata api yang ada di tangan penduduk kecuali TKR atau Tentara Kawanan Rakyat untuk diserahkan kepada pasukan Inggris. Pada tanggal 21 November 1945, TKR dan para badan perjuangan melakukan serangan terhadap kedudukan Inggris yang berada di bagian utara, termasuk Hotel Homan dan Hotel Perugong, yang digunakan sebagai markas. Dan akhirnya pada tanggal 23 Maret diumumkan hasil musyawarah tersebut dan meminta untuk segera mengevakuasi kota Bandung. Tepatnya pada pukul 12 malam terjadi pertempuran sengit antara tentara Inggris di kota Bandung.